Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uh, solusi persamaan linear simultan ya, dengan menggunakan metode Gauss ya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya, serta untuk mendapatkan uh, update video terbaru dari kami ya, untuk membantu proses tadi teman-teman. Jangan lupa aktifkan juga bel notifikasinya. Selamat menyimak. Baik, untuk materi exercise 402 ini ya, kita hanya fokus pada metode Gauss ya, untuk memberikan solusi terhadap persamaan linear simultan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Ya, ini ada sebuah contoh ya, diberikan tiga persamaan linear simultan ya. Berturut-turut persamaan A adalah 4X plus 3Y plus Z sama dengan 13. Persamaan B adalah X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. Dan persamaan C adalah 3X plus 2Y tambah 5Z sama dengan 22. Perintahnya adalah kita diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya ya, dengan menggunakan metode Gauss. Prinsipnya seperti apa sih? Nah, caranya yang pertama adalah kita ubah persamaan tadi dalam sistem ekspresi matriks ya. Nah, seperti berikut ini. Jadi, tadi ada 4X, 3Y, plus 1Z. Ya, pokoknya kita kasih konstantanya di depan ya pada elemen baris pertama matrik ini. 4, 3, 1X. Dan di ruas kanan kita tulis di ruas kanan juga ada matrik. Hasilnya itu sama dengan 13. Selanjutnya juga hal yang sama untuk persamaan kedua, X ya, 1X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14 ya. Persamaan ketiga atau persamaan C juga dimasukkan ya, diambil konstan depannya berturut-turut mengisi elemen matriks pada baris ketiga ya. Nah, nah, dan hasilnya juga di ruas kanan yaitu 22 diletakkan di ruas kanan. Oke. Nah, kemudian pada prinsip metode Gauss ya, sebenarnya ini hanya menginginkan mencari salah satu nilai baik itu Z atau juga atau X. Jadi tergantung Anda menggunakan upper triangle segitiga atas atau lower triangle. Jadi kalau teman-teman menggunakan upper triangle, maka yang akan kita dapatkan nilai Z dahulu. Ya. Uh, Kalau kita menggunakan lower triangle, maka kita akan dapatkan nilai X. Kemudian nanti akan disekusikan ke persamaan-persamaan berikutnya. Nah, kita lihat dulu pada yang kedua, ya. Kita di sini menggunakan upper triangle ya. Jadi goalnya adalah langsung menentukan apa nilai Z-nya. Baik, yang pertama adalah seluruh elemen matrik ya, yang terletak pada baris pertama itu dibagi pada konstanta matrik 4 dan konstanta matrik pada elemen pertama baris kolom pertama ya. Jadi baris pertama kolom pertama itu 4. 4 bagi 4, 1, 3 bagi 4, 3 per 4, 1 bagi 4, 4, dan 13 bagi 4, 13 per 4. Oke, yang itu pada tahapan ekstrak kedua kita ada punya ya. Satu kita menjadi 1, 3 per 4, 4, 13 per 4 dengan cara dibagikan dengan konstanta pertama ya pada baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya kita akan lihat ya. Nah, uh, untuk tab yang kedua, kita harus membuat bahwa di bawah angka satu atau elemen matriks pada baris kedua ya kolom pertama ini harus jadi nol. Maka karena kebetulan angkanya sama, kita tinggal kurangkan aja ya dengan konstanta pertama. 1 kurang 1 sama dengan 0 ya, maka dia akan berarti di sini 0. Kemudian ya seperti di sini dia kan 0 gitu. Kemudian nah ini 2 kurang 3 per 4 kita samakan penjumlahnya jadi 8 per 4 kurang 3 per 4 ya menjadi 5 per 4 kita masukkan ke posisi di sini ya 5 per 4 dan yang juga ada baris kedua ya 3 jadi ya 3 kurang 1/4 kita pakai 12 per 4 kan juga 3 hasilnya kurang 1/4 menjadi berapa 11 per 4 ya 11 per 4 kita masukkan di elemen baris kedua ya kolom ketiga elemen baris kedua kolom ketiga 11 per 4 dan yang terakhir adalah 14 kurang 13 per 4 ya nah 14 per 4 14 kurang 13 per 4 itu ya 14 kalikan 4 aja jadi 56 per 4 ya sama nih kedua kita dapatkan 43 per 4 ya kita dapatkan 43 per 4 untuk tahapan pertama sih. Terus bagaimana dengan mengeluarkan elemen matriks yang berada pada baris ketiga? Ya, kita ketahui bahwa elemen baris ketiga persatannya adalah 3. So, yang kita lakukan, ya, seluruh elemen
ya. Pada baris pertama ya 1, 3/4, 1/4, 3/4 ini kita kalikan dengan angka 3. Oke, kita kalikan semua dengan angka 3. Sehingga nanti kita betul-betul akan diperoleh ya 3, 9/4, 3/4, dan 39/4. Clear ya sampai sini. Nah, kemudian kita akan kurangkan ini ya nilai tadi ya dengan pengurangan adalah elemen matriks baris ketiga. 3 kurang 3 0. Jadi kita akan punya 0 di sini gitu ya. Ya 3 kurang 0, kemudian 2 dikurang 94. Ya, 2 dikurang 94. Kita tahu 2 sama dengan 8 bagi 4, 8 bagi 4 dikurang 94 sama dengan minus 4. Dikurang minus 4. Ya, begitu juga nanti yang terakhir 5. Ya, 5 dikurang dengan 3/4. Ya, 5 dikurang 3/4. Ya, kita bisa pakai 20/4 dikurang 3/4. Ya, atau sama dengan 17/4. Dan yang terakhir adalah 22 kurang 39/4. Oke, ini hanya tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi ya, makanya juga eliminasi Gauss gitu ya. Konstan di baris ketiga ya, kolom pertama ini ya, baris ketiga apa sehingga dia menjadi 0. Jadi yang kita dapatkan pertama tadi 1/3/4, 1/4, 3/4 ini kita kalikan dengan konstanta yang ada pada elemen pertama baris ketiga. Nah, setelah itu kita kembalikan posisinya, ya, kita kembalikan posisinya. Jadi kita punya 0 ya, berdasarkan hitungan ini, minus minus 4, kemudian 17/4, dan yang terakhir adalah 49/4. Terus posisi pertama, posisi pertama juga tetap kembali ini 1/3/4, 1/4 seperti semula. Kemudian yang baris kedua tadi, ya, dengan konstanta masing-masing 5/4, ya, 11/4, dan 43/4 kita masukkan kembali. Nah, langkah terakhir pada step 3 ini, kita buat lagi elemen baris kedua ya, kolom kedua untuk menjadi angka 1 ya, menjadi angka 1. Berarti caranya adalah dibagikan dengan elemen kedua ya, kolom kedua tadi yaitu 5/4 bagi 5/4. Oke, jadi 4 bagi 4 sama dengan 1, 11/4 dibagi 5/4 sama dengan 11/4. Jadi semuanya dibagikan 5/4, 4/3/4 dibagi 5/4, 4/3/5. Kita udah punya 1, kita udah punya tadi apa saya yang di bawah. Nanti kita akan hitung ya, dan selanjutnya kita akan hitung dengan tujuan bahwa konstanta yang angka 1 ini atau di elemen baris pertama, kolom kedua harus 0 ya, atau elemen ketiga ya, di baris kedua 0. Karena kita segitiga atas, maka nanti terakhir adalah konstanta di posisi elemen ketiga, baris ketiga, kolom ketiga. Ini yang kita lihat dari sana. Oke, lanjut. Kita bisa kembali ke angka tadi ya. Kita coba angka 1 ya. Dari apa? Ini saya balik sini. Dari 5/4 bagi 5/4 ya. Maka semua komponen kita berikan kembali. Baik, nah ini kita akan menghilangkan elemen kedua ya. Ada baris kedua, ada elemen pada baris kedua kolom. Selama elemen pada baris ketiga kolom kedua itu minus 4. Maka seluruh konstanta pada elemen baris kedua kita kalikan dengan minus 4. Clear ya? Kita kalikan dengan minus 4. Oke, nah semuanya jadi 11/5 nanti dikali minus 4 jadi 11/20. 43/5 jadi minus 4 jadi 43/20. Clear ya sampai di sini. Kemudian elemen yang berada pada baris ketiga tadi kita kurangkan dengan elemen yang sudah kita kalikan di atas. Minus 4 dikurang minus 4 pasti 0 maksudnya. Ya kan? Dia udah punya 0. Kemudian 17/4 dikurang minus 11/20 yang akan dimudahkan menjadi 9/20. Dan yang terakhir 49/4 dikurang minus 23/20 ya, menjadi 28/20. Nah, di sini kita udah punya nih bahwa 9/20 Z gitu ya, kalau kita kembali ke pesawat sama dengan 28/20. Kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 4 masing-masing ya. Jadi kedua sendiri ini menjadi 24/5, yang di sebelah kanan pada cara adalah 7/5. Mudah-mudahan kota kelas kalau mereka bawa tidak besar, yang tinggal sedikit itu saja. Oke, terus selanjutnya adalah menentukan tabel X, Y, dan Z ya. Dengan cara memesan gambar ini tadi ya, matriks ekspresi yang tadi kita dapatkan pada langkah 4 ya, kemudian ke dalam bentuk sebelah ada persamaan simultan ya, betul-betul kita mulai karena kita pakai konsep segitiga di atas ya, apa triangle. Jadi yang ada nilainya pada di atas dia kita utamanya 1,1,24/5 ya, atau dengan kalian 2,45 sen sampai dengan 7,2. Kita
periksa saja ibadah bekerja sampai 72, bekerja sampai 74 sama dengan ya. Nah, selanjutnya jadi kita masuk lagi ke persamaan yang ke B, ya, persamaan B nya kita substitusikan di situ. Kita akan cari nilai Y-nya. Karena Y, ya, karena Y kan 1 ya, ditambah 11/5 Z, itu sama dengan 43/5. Z kita masukin di 3 nih, ya, 11/5 kali 3 atau 33/5. Pindah ruas gitu ya, untuk mencari Y, maka 43/5 dikurang 11/5, atau sama dengan 43 kurang 33 bagi 5, ya sama aja ya. 10 bagi 5 yaitu 2 gitu ya. Dapatlah variabel kedua yaitu Y sama dengan 2. Kita substitusikan lagi ke persamaan A yang terakhir. Mari kita punya X 3/4 Y seperempat Z gitu ya. Dengan hasil adalah 13/4. Oke, dengan hasil 13/4. Kita pindahkan ruas semua ini gitu ya. Maka tanda-tanda positif ini akan berubah jadi tanda negatif ya. Kemudian kita substitusikan berturut-turut nilai Z dan nilai W. Dan kita dapatkan nilai X adalah sama dengan 1. Sebagai cross check ya, kita tinggal masukin saja variabel X dan Y Z ini ya, 1, 2, dan 3 ke dalam persamaan, misalkan katakanlah persamaan yang C gitu ya. Maka 3X plus 2Y tambah 5Z sama dengan 22. Kita masukin 3 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 5 kali 3. Atau 3 tambah 4 gitu ya, sama dengan 7. 7 tambah 15 sama dengan 22. Jadi sudah terbukti ya buat era demonstran. Baik, sebagai bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa mempelajari ya, atau membaca-baca beberapa referensi yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah Mathematics for Engineers, ya, edisi kelima, yang disusun oleh Anthony Croft dan Robert Davidson. Kemudian Modern Engineering Mathematics juga ya, oleh G. James, ya, edisi kelima. Dan bacaan-bacaan ya untuk menambah pengetahuan saja ya. Di sini ada Thoughts Mathematical Philosophy ya, merupakan semacam kumpulan paper ya dari conference studi logika yang keempat ya, logik keempat, diterbitkan oleh Springer, disusun oleh David Mackinson, Jacek Malinowski, Hendrik Swanson ya, dan para editor lainnya. Yang terakhir untuk aplikasi ke analisis strukturnya, teman-teman bisa order langsung ya di apa, sosial akun saya, sosial media akun saya gitu. Silahkan untuk bisa melihat seberapa sih korelasinya antara penggunaan matriks ini terhadap menghitung reaksi tumpuan, perpindahan, gaya-gaya dalam, dan sebagainya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya atau ketidaknyamanan dalam presentasi. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Uh, Kami siap membantu teman-teman ya dalam persoalan struktur analisis ya, dan pelatihan metode alumni serta pendampingan penelitian dan penelitian ya, dan pelatihan serta pengembangan. Dan yang terakhir mungkin konsultasi engineering paper ya, lapor-lapor engineering dan sebagainya. Sekali lagi, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan update video terbaru dari kami, jangan lupa aktifkan dalam notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.